Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'dah. Pada pertemuan kali ini bahasa Arab 2 sampai pada pelajaran yang kelima, Ad-Darsul Khamis, Hukukul Insan A'lana al-Islam Qabla Arba'ata Asyara Qurnan. Pelajaran yang kelima dengan tema hak asasi manusia telah diproklamirkan oleh Islam sebelum 14 abad. Dalam tema kali ini sama seperti halnya pertemuan sebelumnya, akan saya terjemah teks bahasa Arab dengan tema tersebut. Kemudian nanti kita bisa mengambil faedah istifadah dari beberapa kalimat yang baru yang menjadi perbendaharaan bahasa Arab kita. Dan nanti setelah selesai daripada penerjemahan ini, mohon setiap mahasiswa untuk membuat resume atau menulis garis besar atau fikrah ro'isiyah, pemikiran pokok atau isi pokok daripada tema kali ini, yang kemudian dijadikan tugas individu dan dikumpulkan kepada koordinator kelas. Akan lebih baik jika langsung dikumpulkan, karena mungkin hari Sabtu akan saya ambil. Minal mughallatat allati yunshiruha al-gharbiyun fil alamil islam kidban anna i'lana hukukil insan yurja'u ila thawratil faransiyah allati qamat mundu mi'ati amin takriban. Termasuk kesalahan yang disebarkan oleh orang-orang barat di dunia Islam secara bohong, bahwa sesungguhnya pengumuman hak asasi manusia kembali kepada Revolusi Perancis yang berdiri kira-kira sejak 200 tahun. Wallati yatalakhasu syi'aruha fi thalathati kalimat hiyal ikha'u wal khurriyatu wal musawah. Dan logonya diringkas menjadi 3 kata, yaitu persaudaraan, kebebasan, dan persamaan. Wakadzalik mitsaqu hukukil insan allati a'lanathul umamul muttahidatu mundu hawalai 35 ama. Demikian pula piagam hak asasi manusia yang telah diproklamirkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa kira-kira sejak 35 tahun. Litatwiril i'lan al-faransi li hukukil insan wa ikmali ma fihi min naqsin, untuk perkembangan pengumuman Perancis tentang hak asasi manusia dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada. Wal haqiqah allati yanbaghi ay ya'rifa kullu muslimin anna al-islama a'lana hukukal insan kamilatan mundu arba'ata asyara qurnan. Kebenaran yang harus diketahui oleh setiap orang Islam, bahwa Islam telah mengumumkan hak asasi manusia secara sempurna mulai 14 abad. Qabla an tu'lina Faransa ba'daha mundu aksar min isnai asyara qurnan. Sebelum Perancis mengumumkan sebagian mulai lebih dari 12 tahun. Wa qabla an tu'linahal umamul muttahidah minahwi thamanina wa thalasi mi'ati wa alfi amin qabla thawratil faransiyah wal munaddamah ad-daulah kiltayhima. Dan sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkannya kurang lebih dari 1380 tahun sebelum Revolusi Perancis dan sebelum organisasi dunia.
Walam yu'linil islamu li sa'bin bi'ainihi wa li ummatin duna ummah. Dan Islam tidak mengumumkannya untuk satu masyarakat dengan khusus dan juga tidak untuk satu umat. Walakinnaha linnasi jami'a lam yahmilil islamu ahadan bil quwwah ala i'tinaqi. Namun diumumkan untuk semua manusia. Islam tidak pernah memaksa seseorang dengan menggunakan kekuatan untuk memeluknya. Wa a'lana anna hurriyatal aqidah makfulatun fi dhillihi wa tahta royatihi. Dan Islam memberitahukan bahwa sesungguhnya kebebasan berakidah, berkeyakinan dijamin pada naungannya dan di bawah benderanya. Walam yastajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila da'wati Tufail bin Amr ad-Dawsi hina ragiba ilaihi ayursila ma'ahu quwwatan muharibatan ala hamli qaumi alal islam bil quwwah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merespon permintaan Tufail bin Amr ad-Dawsi ketika dia berkeinginan meminta Rasulullah mengirim bersamanya kekuatan militer untuk mendesak dan mengajak kaumnya masuk Islam dengan kekuatan. Wa qala ud ila qaumika war'ahum warfuq bihim. Dan Rasulullah bersabda kepada Tufail, kembalilah kamu kepada kaummu dan jagalah mereka dan berlemah lembutlah kepada mereka. Wa ja'u alaihi salam sahabiyun min ahli al-Madinah yas'aluhu ay yuhmila walidayhi kilayhima ilal islam bil quwwah. Fanazala qawlu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Dan pernah datang salah satu sahabat dari penduduk Madinah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam meminta beliau untuk mendesak kedua orang tuanya masuk Islam dengan kekuatan. Lantas turunlah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak pernah ada paksaan dalam agama, sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan atau dari yang tidak benar. Wa innal islama a'lana haqqal musawah bainan nas fil insaniyah wa fil huquqi wal wajibat. Sesungguhnya Islam telah memberitahukan akan hak-hak persamaan di antara manusia dalam sifat-sifat kemanusiaannya, dalam hak-haknya dan beberapa kewajiban. Wa hadhil aqidatu qarraraha al-Islam wa akkadaha fi aktsara min munasabah. Keyakinan ini telah ditetapkan oleh Islam dan dikuatkan lebih dari satu rangkaian. Fala mufadhalata baina jinsin wa jinsin wala baina launin wa launin wala baina ghaniyin wa faqirin. Maka tidak ada kelebihan antara satu jenis dengan jenis yang lain, antara satu warna dengan warna yang lain, dan antara orang kaya dan orang fakir. Wa innamal mufadhalatu 'indahu hiya taqwa wal 'amalus shalihu li khidmatil jama'atil insaniyah. Namun kelebihan menurut Islam ada pada takwa dan amal yang soleh untuk melayani komunitas manusia. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya saya jadikan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, dan saya jadikan kalian semua berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian semua menurut Allah adalah yang paling bertakwa dari kalian semua.
Wa kama a'lana al-islamu haqqal musawah, a'lana aidan anna at-ta'lim haqqun lil muwatinin jami'ihim, balin infarada bija'lihi fardan minal furud. Sebagaimana Islam telah mengumumkan hak-hak persamaan, Islam juga mengumumkan bahwa belajar adalah kewajiban bagi semua masyarakat. Bahkan Islam menjadikan belajar adalah satu kewajiban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadza ila jiwari ma arsyada ilaihi mimma kanatil ulama wa faddalahum ala ghairihim wa dzalika hissan linnas ala tasabuk fi midanihi. Ini ditambah lagi dengan apa yang telah ditunjukkan oleh beliau tentang derajat atau tingkatan para ulama dan kemuliaan, keutamaan dari para ulama di atas yang lain. Itu semua untuk memotivasi dan mendorong manusia agar berlomba-lomba dalam medan tersebut. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian semua dan orang-orang yang mempunyai ilmu pada beberapa derajat atau tingkatan. Amma mauqiful Islam minat takafulil istima'i wa haqil insani fi ayya'isa fi mustawa la'ik, fa mimma taqaddama al-insanu wa tatawwara fi mukhtalafil usur. Adapun sikap Islam tentang gotong royong dan kewajiban manusia untuk hidup dalam level yang layak, maka termasuk apa yang telah lampau bagi insan tersebut dan perkembangannya di dalam berbagai masa. Fala yajida khairan mimma a'lanahu al-Islam fi hadha sya'n, maka tidak ditemukan yang lebih baik daripada apa yang telah diumumkan oleh Islam dalam masalah ini. Faqad ja'ala 'ala ad-dawlati ri'ayata kulli fardin fiha. Islam menjadikan negara wajib menjaga setiap individu dalam negara tersebut. Wa fi sabili dzalika ja'alal lil fuqara'il masakin rub'ama tahassalahu ad-daulah min amwali zakat. Dan contoh atau jalan tersebut dijadikan oleh Islam dengan menjadikan orang-orang fakir dan orang-orang miskin mendapatkan seperempat dari penghasilan negara dari beberapa harta zakat. Itulah penerjemahan teks dalam tema kali ini, dan setelah disimak dengan seksama, mahasiswa nanti menulis fikrah roisiyahnya, pemikiran pokok atau garis besar dari tema hari ini sebagai tugas untuk setiap mahasiswa, ditambah dengan menjawab al-as'ilah al-isti'abiyah yang ada di bawah teks ini, pertanyaan untuk memperluas kepahaman di atas, dan nanti ditambah lagi dengan contoh-contoh tentang akidah yang akan saya terangkan, contoh-contoh tentang kaidah yang akan saya terangkan di bawah ini. Al-Qawaid An-Nahwiyah. Kaidah nahwu dalam tema kali ini adalah taukid maknawi, at-taukidul maknawi, taukid maknawi. At-taukidul maknawi tabi'un yudhkaru fil kalam li ta'kidi ala juz'in minal jumlah. Taukid maknawi adalah
isim yang ikut yang disebutkan dalam susunan kalam untuk memperkuat sebagian dari jumlah. Fungsi daripada taukid memperkuat ucapan, memperkuat hukum yang ada pada ucapan tersebut. Yakunu taukid al-maknawi bi alfadin hiya nafsun, ainun, kullun, jami'un, kila, kilta. Taukid maknawi menggunakan beberapa lafaz yang khusus, yaitu lafaz nafsun seperti ja'a zaitun nafsuhu, ainun seperti lafaz ja'a zaitun ainuhu, posisi ainun menjelaskan lafaz zaitun, menguatkan lafaz zaitun. Kullun seperti ja'al qaumu kulluhum, jami'un seperti ja'al qaumu jami'uhum, kila seperti ja'a zaidani kilahuma, kilta seperti ja'atil hindani kiltahuma. Dalam lafaz-lafaz taukid ini mempunyai fungsi masing-masing, mempunyai fungsi. Kalau nafsun ainun untuk yang mufrad, kullun jami'un untuk yang isinya jamak atau lafaz yang bermakna jamak, bermakna banyak, kilta dan kila dan kilta untuk yang tasniyah. Yusamma alladhi qabla hadil alfat muakkidan, yusamma alladhi qabla hadil alfat muakkadan. Lafaz yang ada sebelum lafaz-lafaz taukid ini dinamakan muakkad, lafaz yang dikuatkan. Yajibu ayat tasila kullu lafdin min alfadit taukid al-ma'nawi bidomirin ya'udu alal muakkad wa yutabiquhu. Dan setiap lafaz dari beberapa lafaz taukid maknawi harus mempunyai domir yang kembali kepada muakkad, pada lafaz yang dikuatkan, dan harus cocok. Seperti contoh ja'a zaitun nafsuhu, dalam nafsun harus ada domir berupa hu yang kembali kepada lafaz zaitun dan harus sesuai. Kalau muakkad sebelum lafaz tersebut mufrad, maka domirnya mufrad. Demikian juga kalau tasniyah dan jamak. At-taukid yattabi al-muakkad fi i'rabi raf'an wa nasban wa jarran. Sebagaimana kita maklumi, taukid selalu mengikuti muakkad dalam i'rab-i'rabnya, baik rafa, nasab maupun jar. Ja'a zaitun nafsuhu, ra'aitu zaitan nafsahu, maratu bi zaitin nafsihi. Akan berbeda pada lafaz-lafaz taukid sebagaimana muakkadnya dalam bidang i'rabnya. Kila li taukidil musanna al-mudzakkar wa kilta li taukidil musanna al-muannas. Wala takunani li taukid illa idza udifata ila domir wa ina idin tu'robani i'rabal musanna. Untuk kila diususkan menguatkan musanna al-mudzakkar, dua orang laki-laki. Kalau kilta untuk menguatkan dua orang perempuan. Dan keduanya ini tidak bisa menjadi taukid kecuali harus disambung atau dimudhafkan kepada domir, dan dengan demikian kila dan kilta akan di'irabi sebagaimana i'rabnya isim tasniyah. Seperti contoh ja'a zaidani kilahuma, maka harus ada domir di akhir yang kembali kepada muakkad, yaitu domir tasniyah. Ja'atil hindani kiltahuma. Itulah penjelasan singkat tentang qawaid nahwiyah. Untuk contoh-contoh supaya lebih dalam memahami taukid maknawi ini, di dalam buku dalam Malzamah sudah ada di bawah qawaid ini tentang contoh-contoh yang berkaitan dengan taukid maknawi, dan contoh-contoh tersebut diambil dari teks kita hari ini. Maka untuk mahasiswa untuk mempraktekkan dan menganalisis taukid maknawi dalam contoh-contoh tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.